Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Khairul Amin dari Prodi Manajemen Haji dan Umroh dengan NIM 2323170002. Saya di sini ingin membuat tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Resi Julita MPD dengan tema Identitas Nasional. Pengertian identitas nasional. Identitas nasional merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Secara harfiah, identitas adalah ciri-ciri, jati diri, atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang berguna untuk membedakannya dengan sesuatu yang lain. Kata nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terikat karena kesamaan, baik kesamaan budaya, agama, fisik, keinginan, atau cita-cita. Jadi bisa kita simpulkan bahwa identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Pembentukan identitas nasional suatu bangsa. Pembentukan identitas nasional suatu bangsa atau negara tentunya mengalami proses yang panjang dan membutuhkan perjuangan yang besar. Hal ini karena identitas nasional adalah sebuah hasil dari kesepakatan masyarakat bangsa tersebut. Tidak setujunya masyarakat tentang identitas nasional di semua negara tentu saja bisa terjadi. Umumnya, setiap kelompok masyarakat menginginkan identitasnya dianggap menjadi identitas nasional. Identitas nasional dapat kita artikan sebagai sebuah kesatuan yang dikaitkan dengan nilai-nilai yang ada di tanah air. Nilai tersebut memperlihatkan ciri khas yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain atau umumnya dikenal dengan nasionalisme. Hakikat identitas nasional di Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila, yang aktualisasinya tercermin dalam kehidupan orang Indonesia. Faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Faktor-faktor pembentuk identitas nasional, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukannya. Identitas nasional bersama atau identitas nasional suatu bangsa. Faktor-faktor tersebut antara lain primordial, sakral, tokoh, sejarah, Bhinneka Tunggal Ika, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Faktor primordial merupakan pandangan hidup berdasarkan ikatan kekerabatan, kesamaan, tradisi, suku, adat istiadat, daerah, bahasa, dan nilai-nilai budaya. Faktor sakral dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Tokoh kepemimpinan dari para tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat dapat pula menjadi faktor yang menyatukan bangsa dan negara. Faktor sejarah merupakan salah satu faktor utama dalam pembentukan identitas nasional. Sejarah suatu bangsa termasuk cerita-cerita masa lalu, peristiwa penting, tokoh-tokoh bersejarah, dan warisan budaya berkontribusi dalam membangun kesadaran bangsa. Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan adanya toleransi keagamaan dan mencerminkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki sikap yang aktif dan terbangun kesadaran dukungan lingkungan sosial. Faktor perkembangan ekonomi dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat berinteraksi satu sama lain dan menjaga kesejahteraan serta kemajuan bangsa. Faktor nilai-nilai budaya seperti etika, tradisi, dan kebudayaan lokal mempengaruhi masyarakat berinteraksi satu sama lain dan menjaga serta kemajuan bangsa. Fungsi identitas nasional. Secara filosofis, identitas nasional adalah ciri yang dimiliki suatu bangsa
yang membedakannya dengan bangsa yang lain. Menurut Anthony D. Smith, ada 3 fungsi identitas nasional. Pertama, memberikan jawaban yang memuaskan atas rasa takut kehilangan identitas nasional melalui identifikasi terhadap bangsa. Yang kedua, menawarkan pembaruan pribadi dan martabat bagi individu dengan menjadi bagian dari suatu bangsa. Ketiga, memungkinkan adanya realisasi dari rasa persaudaraan terutama melalui simbol-simbol dan dalam upacara. Tujuan identitas nasional. Tujuan dari identitas nasional berdasarkan fungsi-fungsi tersebut, maka tujuan identitas nasional yaitu memberikan status bagi warga negara dengan identitas nasional. Yang warga negara akan memiliki status yang jelas, misalnya pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), menumbuhkan rasa memiliki cinta dan bangga atas bangsa dan negara sendiri. Dengan identitas nasional, warga negara akan mempererat tali persaudaraan dengan berbagai kegiatan, hari kemerdekaan, kompetisi tingkat nasional, dan lain-lain sebagainya. Hubungan identitas nasional dengan karakter bangsa. Identitas nasional memiliki hubungan erat dengan karakter bangsa. Identitas nasional tidak hanya merupakan ciri atau jati diri suatu bangsa, tetapi juga dapat menjadi dasar atau acuan bagi pembentukan karakter bangsa. Sebagai contoh, identitas nasional berupa ideologi negara Pancasila memiliki hubungan dengan karakter bangsa, yaitu sikap atau perilaku yang taat dan patuh terhadap ajaran agama yang dianutnya. Selain itu, identitas nasional berupa sejarah perjuangan kemerdekaan juga memiliki hubungan dengan karakter bangsa yang mencerminkan nilai-nilai dan sikap kolektif dari suatu bangsa. Faktor-faktor penting bagi pembentukan bangsa Indonesia. Adanya persamaan nasib, yaitu penderitaan bersama di bawah penjajahan bangsa asing lebih kurang selama 3,5 abad atau 350 tahun. Yang kedua, adanya keinginan bersama untuk merdeka melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Yang ketiga, adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah Nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Yang keempat, adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan suatu bangsa. Hakikat negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama, negara adalah organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditangani oleh rakyatnya. Yang kedua, negara adalah kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintahan yang efektif, mempunyai suatu kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Unsur-unsur negara meliputi unsur konstitutif dan unsur pembentuk negara merujuk pada elemen-elemen yang diperlukan untuk keberadaan suatu negara. Unsur konstitutif adalah unsur-unsur pokok yang harus ada saat suatu negara didirikan. Sedangkan unsur pembentuk negara adalah unsur-unsur yang bersifat konstitutif yang harus ada saat suatu negara didirikan. Unsur deklaratif yaitu pengakuan dari negara lain. Unsur deklaratif adalah unsur dan sifat yang menyatakan, bukan unsur yang mutlak. Proses berbangsa dan bernegara pada masa sekarang. Proses berbangsa dan bernegara pada masa sekarang mencakup berbagai aspek, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Proses ini melibatkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Negara yaitu Sang Merah Putih. Yang kedua, lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Yang ketiga, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, bahasa negara yaitu bahasa Indonesia. Yang kelima, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Yang keenam, pahlawan-pahlawan rakyat seperti Patimura,
Hasanuddin, dan Pangeran Antasari. Peristiwa proses berbangsa. Salah satu perkataan Insinyur Soekarno yang sangat terkenal adalah jas merah, yang maknanya jangan sampai melupakan sejarah. Sejarah akan membuat seseorang hati-hati dan bijaksana. Orang berhati-hati untuk tidak melakukan kesalahan yang dilakukan pada masa lalu. Orang menjadi bijaksana karena mampu membuat perencanaan ke depan dengan seksama. Peristiwa proses bernegara. Proses bernegara merupakan kehendak untuk melepaskan diri dari penjajahan. Mengandung upaya memiliki kemerdekaan untuk mengatur negaranya sendiri secara berdaulat, tidak di bawah cengkraman dan kendali bangsa lain. Peristiwa penting dalam proses bernegara adalah sidang-sidang Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang kita kenal dengan BPUPKI, dan sidang-sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang kita kenal dengan PPKI. Pemerintah Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Janji itu disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kunayuki Koiso, pengganti penamaan Menteri Tojo. Dalam sidang Teukuku Bikoi, Parlemen Jepang relevan dari janji itu, maka dibentuklah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada 29 April 1945 dan dilantik pada 28 Mei 1945 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Proses Indonesia menjadi negara pada sidang ini mulai dirumuskan syarat-syarat yang diperlukan untuk mendirikan negara yang merdeka. B. Pembentukan PPKI setelah sebelumnya membubarkan BPUPKI pada 9 Agustus 1945. Ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno dan wakil ketua adalah Dr. Muhammad Hatta. Badan yang mula-mula buatan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia setelah Jepang takluk pada sekutu dan setelah diproklamirkan kemerdekaan Indonesia, maka badan ini mempunyai sifat badan nasional yang mewakili seluruh bangsa Indonesia. Dengan penyerahan Jepang pada sekutu, maka janji Jepang tidak terpenuhi sehingga bangsa Indonesia dapat menyiarkan diri menjadi negara yang merdeka. C. Proklamasi Kemerdekaan Negara Indonesia 17 Agustus 1945 dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada sidang PPKI. D. Tanggal 18 Agustus 1945, peristiwa ini merupakan momentum yang paling penting dan bersejarah karena merupakan titik balik dari negara yang terjajah menjadi negara yang merdeka. Politik identitas adalah nama kelompok, nama untuk menjelaskan situasi yang ditandai dengan kebangkitan kelompok-kelompok identitas. Sebagai tanggapan untuk represi yang memarginalisasikan mereka di masa lalu, identitas berubah menjadi politik identitas ketika menjadi basis perjuangan. Pada era reformasi, kebebasan berpikir, berpendapat, dan kebebasan lain dibuka. Dalam perkembangannya, kebebasan yang berlebihan ini telah menghancurkan pondasi dan pilar-pilar yang pernah dibangun oleh pemerintah sebelumnya. Masyarakat tidak lagi kritis dalam melihat apa yang perlu diganti dan apa yang perlu dipertahankan. Ada euforia untuk mengganti semua. Perkembangan lebih lanjut adalah penguatnya wacana hak asasi manusia dan otonomi daerah otonomi daerah yang memberikan warga bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang menunjukkan sisi positif dan negatif memperjuangkan menuntut hak asasi menguat perjuangan tersebut muncul dalam berbagai bidang dengan berbagai permasalahan seperti kedaerahan agama dan partai politik. Mereka masing-masing ingin menunjukkan identitasnya sehingga tampak kesan ada perang identitas. Munculnya istilah putra daerah, organisasi keagamaan, baru lahirnya partai-partai politik yang begitu banyak. Kalau tidak berhati-hati dapat memunculkan konflik identitas. Identitas kelompok etnik merupakan kunci untuk membentuk identitas manusia. Sebagai perkembangan manusia, konsep-konsep tentang identitas dan bahkan identitas itu sendiri semakin dipandang sebagai akibat dari adanya sebuah interaksi
yang dinamis antara konteks dan sejarah dengan konstruk. Erikson 1993 telah menunjukkan sebagian proses dari proses-proses yang terlibat dalam konstruksi historis identitas dalam kasus orang-orang India yang bermigrasi ke Mauritius dan Trinidad. Pijat 1997 dalam Mau Nanti mengatakan bahwa identitas etnis dibangun sesuai dengan situasi yang ada. Demikian pula Erikson mengatakan bahwa identitas itu sifatnya situasional dan bisa berubah. Sifat penanda identitas yang situasional dalam suatu selalu terdapat berubah. Ini tampak jelas dengan dimasukkannya perbedaan agama ke dalam konstruksi identitas. Dalam konteks Kalimantan, misalnya, kedayakan seorang pun dikaitkan dengan agama Kristen dapat dipertentangkan dengan Islam bila seorang Dayak masuk Islam. Mereka tidak lagi dengan berbagai Dayak tetapi justru menjadi orang Melayu. Sejalan dengan itu, Winsler mengendarai bahwa di kalangan Dayak Bidayu biasanya menjadi Muslim berarti tidak lagi menjadi Bidayu. King juga mengatakan hal yang sama. Suku Taman di Kapuas Hulu yang memeluk Islam akan menjadi seorang Melayu. Penanda-penanda identitas budaya bisa berasal dari sebuah kekhasan yang diyakini pada ada agama, bahasa, dan adat pada masyarakat yang bersangkutan. Jadi kesimpulannya, identitas nasional adalah ciri khas yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa lain, merupakan kepribadian nasional atau jati diri nasional yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa. Identitas nasional juga dapat merujuk pada kebudayaan dan ciri khas yang dimiliki tiap bangsa, serta simbol-simbol kenegaraan dalam konteks negara. Identitas nasional memiliki fungsi sebagai pemersatu bangsa, ciri khas yang membedakan bangsa, dan pedoman bagi suatu bangsa untuk berkembang dan mewujudkan potensi yang dimiliki. Identitas nasional juga dapat merupakan produk sejarah dan dapat berubah seiring dengan perubahan sosial dan lingkungan. Dalam konteks pembentukan identitas nasional, faktor-faktor seperti agama, bahasa, adat istiadat, dan proses sejarah memainkan peran penting. Secara keseluruhan, identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa lain dan merupakan hasil dari interaksi kompleks antara berbagai faktor budaya, sejarah, dan lingkungan. Beberapa contoh identitas nasional di Indonesia antara lain Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bahasa Indonesia, Lagu Indonesia Raya, Bendera Merah Putih, Bhinneka Tunggal Ika, dan Burung Garuda. Identitas nasional penting untuk membedakan setiap negara dan menjadi ciri yang dimiliki Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya tentang identitas nasional. Saya Khairul Amin, izin pamit undur diri. Kalau ada salah saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.